Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar? Jumpa lagi bersama saya di hari ini. Bersama saya Pendeta Rusli Monoarfa bersama isi yang terkasih. Dan saudara, apa kabarmu di hari ini? Tentu semuanya baik-baik saja, amin. Kalau Bapak Ibu mau berkegiatan di akhir pekan ini, sebelum kita berkegiatan, mari kita datang kepada Tuhan, amin. Kita mau baca, dengar, renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur di akhir pekan kami ada sebagaimana kami berada. Sebelum kami berkegiatan, kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi dan membuka hati pikiran kami semua, supaya apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai menjadi rema dalam hidup kami. Kami lakukan dalam kehidupan keseharian kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar yang setia, tapi kami menjadi pelaku firman yang setia. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Bapak Ibu, kita akan baca Kolose pasal 1 ayat 15 sampai dengan 23. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya, dan dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian di Kolose pasal 1 15 sampai dengan 23. Bapak Ibu, di ayat 20, dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus menegaskan bahwa kurban kematian Kristus bertujuan untuk memperdamaikan manusia dengan Bapa di surga. Sebab sebelumnya hubungan antara Bapa dengan manusia telah rusak oleh karena ketidaktaatan manusia sendiri. Dosa telah memisahkan manusia dari Bapa. Padahal sebelumnya manusia bisa bergaul karib dengan Bapa. Tetapi begitu manusia jatuh ke dalam dosa, mereka pun terusir dari Taman Eden. Bahkan Tuhan menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Itu saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 24. Sekarang adalah seberapapun besar usaha manusia melakukan kebaikan, tidak akan sanggup membayar dosanya, tidak akan sanggup menghentikan pedang yang bernyala-nyala itu. Apa itu pedang yang bernyala-nyala? Itulah murka Allah, atau yang biasa kita dengar istilah tetangga, azab. Namun karena kasih Bapa yang begitu besar, kasih Allah yang begitu besar kepada manusia, Ia rela memberikan putra tunggalnya, Yesus Kristus, sebagai jalan
pendamaian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah isi hati Bapa, hati yang berlimpah kasih dan pengampunan. Hanya Kristus yang tidak berdosa dan tidak bercelah, yang sanggup menghentikan pedang tajam yang bernyala-nyala itu, yaitu murka Allah atau azab. Nah, dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 20, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Karena karya pengorbanan Kristus telah membuka akses sehingga manusia bisa bersekutu dengan Allah Bapa. Sebab Kristus telah membuka tabir yang selama ini menjadi penghalang, yaitu dosa, dosa. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui pengorbanan Kristus, selain kita diperdamaikan dengan Bapa dan diselamatkan, kita juga dikuduskan. Artinya dipisahkan dari dunia, bukan terpisah secara fisik ya. Dipisahkan dari cara hidup dunia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena itu lagu orang Kristen, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidup yang lama itu yaitu hidup dunia, ya kan? Sehingga adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan harus menjadi goal orang percaya. Amin. Selamat berakhir pekan dan berkegiatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan bahwa kami harus melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama Engkau, karena perkara-perkara yang besar Tuhan percayakan kepada kami. Kami sadar bahwa kami sudah diselamatkan dan tujuan hidup kami harus selaras dengan firman Tuhan. Kami sadar bahwa keselamatan yang kami terima adalah anugerah, sebab amal perbuatan baik kami tidak bisa, bahkan tidak mampu membayar dosa-dosa kami. Tapi kini kami bersyukur kami telah diperdamaikan dengan Allah Bapa karena pengorbanan Yesus Kristus. Berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas dan kegiatan mereka di hari ini. Ada perlindungan Tuhan yang sempurna, ada damai sejahtera yang mewarnai hidup dan kegiatan mereka semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada